Adab sampai membahas tentang bagaimana kita berperilaku baik kepada teman. Al-ihsan ilal ashab, berperilaku baik kepada teman-teman. Al-mal ihsan ilal ashab wal ma'mur bihi wa muraqabah bihi mandub ilaihi. Adapun yang berbaik dengan teman-teman adalah perkara yang makmur, perkara yang diperintahkan, dan perkara yang muraqab fi, perkara yang disenangi, mandub ilahi, dan salah satu perkara sunnah Nabi SAW. Alhamdulillah, kita dikumpulkan di majelis yang penuh barakah ini, dan mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan kita rahmat yang banyak supaya kita bisa menghadiri majelis-majelis yang khair di sini maupun di tempat-tempat yang lain. Dan mudah-mudahan kita diawasi oleh Nabi Muhammad SAW dan dijadikan umat yang paling dicintai. Alhamdulillah, setelah Jumat kemarin kita membahas tentang bagaimana kita harus berbaik dengan tetangga, ya. Dan di situ dikatakan bahwa salah satu perkara yang agung yaitu apa? Memuliakan tetangga. Memuliakan tetangga dengan semampunya, ya. Dengan catatan memuliakan tetangga dengan semampunya. Bukan yang tidak mampu dimampu-mampuin, ya. Contohnya seperti kalau misalkan kita mampu, ya, mampunya seperti apa? Misalkan tetangga kita sebelah ini miskin, kita lagi masak, kecium masakannya, dan memang ya namanya tetangga malu, ya. Kalau misalnya memang ada yang tidak ada malu, ada, ya, ada yang malu, ya. Banyak orang malu, masa sing pinggir masak kita langsung jalur, tidak mungkin, kan? Ya itu masak buat satu rumah. Cuma kalau sudah kecium gitu dan kita tahu sudah kecium, dosa kita tidak ngasih, ya. Jadi apa? Kita kasih seadanya saja. Misalkan ya buat satu mangkok, buat satu rumah, ya secukupnya sudah. Jangan tiba-tiba satu panci kita kasih, kita masak lagi, ya sudah. Ya kenemunan dah itu. Terlalu cinta sama tetangga. Tidak usah kasih makan keluarga sekalian, kasih makan tetangga, ayo. Gitu. Enggak, cinta adab sama tetangga itu sekedarnya saja, ya. Yang sekiranya kita tidak ganggu, kita sekiranya kita tidak dibilang tetangga yang meresahkan, ya. Kita nutup mata, nutup telinga, nutup segala macam apa yang terjadi di sebelah. Kadang enggak, tetangga sekarang enggak. Kalau sudah yang tetangganya eker-ekeran, kabarnya sampai kampung sebelah. Ya, wih kilo mambengi eker-ekeran di pucu ini gitu. Kalau kita menjadi tetangga yang baik, kita harus nutup telinga sama mata. Mau itu terjadi apa, mau itu apa, kecuali yang melanggar syariat. Kita wajib sebagai tetangga yang beriman negur. Tidak boleh seperti ini tidak boleh, dilarang sama Islam, ya. Tapi kalau kita menutup telinga dan mata atas maksiat, ya itu dosa juga, ya. Kita harus membuka mata kita kalau dengan maksiat. Tapi kalau misalkan urusan rumah tangga, ya kadang kalau tidak ada, ya, rumah tangga itu mulus terus gitu kayak jalan tol, tidak ada, ya. Pasti adanya namanya ngambur, ada namanya teriak-teriakan, ya. Ada yang namanya marah-marahan, ada yang segala macam, ya. Namanya rumah tangga itu tidak ada yang mulus, ya. Sebaik apapun, semulus apapun, secinta apapun sama istri, pasti pernah tengkar. Dan salah satu contohnya di dalam perkataan orang bijak atau orang ulama, tak tahu. Salah satu kebahagiaan dalam rumah tangga itu adalah pertengkaran. Tak sih. Kalau tidak tengkar berarti tidak bahagia. Karena apa? Kalau kita bertengkar sama istri, nanti sama istri itu kalau apa-apa tuh tambah akrab. Ya, katanya sih begitu. Tidak tahu lagi kalau nambah jauh, ya, kayak sohib, ya, daru, ya. Kalau kita kan biasa sama sohib, ya, sudah maaf-maafan, bukannya tambah erat tapi tambah renggang. Tidak tahu lagi, ya. Tapi kalau suami istri tidak mungkin seperti itu, ya. Kalau sudah tengkar pasti ada ada segala macam, ya. Ada yang dikei duit atau ada paginya keramas, saya tidak tahu kan kita, ya.
berbagai macam pendekatan pada istri ya. Ya, ya itu sudah segala macamnya. Rumah tangga itu sendiri, ya kita sudah alhamdulillah ya, itu sudah salah satu apa ya? Ibarat kata kalau di hidup ini salah satu coretan, salah satu gambaran, salah satu apa namanya? Apa ya? Karya hidup kita. Maksudnya apa ya? Salah satu pewarna hidup kita. Ya, rumah tangga ini segala macam kerja apa selalu itu pewarna hidup kita ya. Tidak mungkin nih warnanya kita cuma abu-abu atau hitam, tidak mungkin. Tidak, ada yang merah, ada yang biru, ada yang merahnya tapi bukan yang ini ya, bukan yang ada bantengnya, enggak ya, merah hitam biru, bukan merah hitam apa, bukan merah hitam putih, bukan, merah putih biru segala macam ya warna dalam hidup ini ya. Jadi yes gitu. Kalau kita sama tetangga intinya sudah tutup ya, kecuali dengan maksiat. Kalau kita menjadi tetangga yang baik, insya Allah. Seperti cerita yang waktu itu yang kita dengarkan, apa? Bayangkan 20 tahun apa? Nadai berak sama kencingnya Yahudi. Ini ulama besar, bukan ulama sembarangan ya, seperti itu. Seperti yang katanya Abah ya, Abah pernah bercerita tak salah itu. Kalau misalkan dianya saja, ulamanya saja masih mungkin untuk bersabar. Tapi untuk melatih keluarganya supaya bersabar, nah itu lebih ya. Jadi ya mudah-mudahan kita jadi tetangga yang baik dan tetangga kita jadi baik insyaallah ya. Dan sebelum kita membuka kitab, seperti biasa kita baca dulu niatnya yang haddad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wan naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadata wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dalalata ala al-khair ibtigha'a wajhillah wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Ilahal wara sahib liman karata snih nama ta'atara waslih lahu kullu syu'un wajud lahu bi'afil kubra asin lahu kira wajaddid lahu fi kulli hinin karamatan wa fadlan wa ishu idha ma ta'atara wa habya wa likharin syu'un murahatan wa rizkan harin wa asyad wa Bismillahirrahmanirrahim. Fatihah laru Habib Fatihah laru Sayyidina wa syu'un wa nawajuhu wa wa ila ruh Habib Abdullah bin al-Haddad Muhammad bin Sayyid Kubshi wa jami'an awliya salihin wa tabi'in anna Allah filahu wa yahmu farij wa muslimin la darajat jannah wa qadmat wa faiz wa fadlan bi jami'in wa nabi wa ayatan barakan sallallahu wa alihi fi dunya wa dunya al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta. Kemarin kita membahas tentang bagaimana berperilaku baik terhadap tetangga dan dilanjutkan sekarang berperilaku kita kepada sahib, kepada teman ya. Nah itu yang biasanya diabaikannya sama orang-orangnya. Kalau sama tetangga masih ada yang memperhatikan, kalau sama orang tua ataupun sama kerabat masih memperhatikan, tapi kalau sama teman ya kurang ajarnya minta ampun ya. Sampai apa kilo bapak ibu sembarang buyut kakek nenek ya. Nah ini Imam Haddad sampai membahas tentang bagaimana kita berperilaku baik kepada teman. Al-ihsan ilal ashab, berperilaku baik kepada teman-teman. Al-mal ihsan ilal ashab huwa al-ma'mur bihi wa muraghabah bihi mandub ilaihi. Adapun yang berbaik dengan teman-teman adalah perkara yang makmur, perkara yang diperintahkan, dan perkara yang muraghab fi, perkara yang disenangi, mandub ilahi, dan salah satu perkara sunnah Nabi SAW. Asab huquq tujuh
tajibu mura'atuha wa ta'aqqadam muhafadhatu 'alaiha. Faqala Allah Ta'ala fa'budullaha wa la tusyriku syai'a wa bil walidayni ihsana wa bidzil qurba wal yatama wal masakin wal jari dzil qurba wa jaril junub wa sahibil janbi. Artinya sembahlah Allah dan janganlah engkau mempersekutukannya dengan sesuatu pun, dan berbuat baiklah kepada dua orang, ibu bapak, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga dekat, tetangga yang jauh, teman sejawat, ibnu sabil dan hamba sahaya. Beda ini. Nah, warada dan waruya anhu alaihi afdhalus salatu wassalam annahu qala ma min sahibin yasab sahiban walau sa'a min naharin illa su'ila an suhbatahu yaumil hal aqwa fiha Allah wa adha'ah. Nabi SAW diriwayatkan di dalam hadis Nabi SAW, barang siapa yang dia bersahabat atau berteman walaupun sebentar, di sini dikatakan walaupun cuma sebentar, maka apa, Allah Ta'ala akan mempertanyakan kesahabatannya. Maksudnya apa? Mempertanyakan ketemanannya. Apakah nanti di hari kiamat itu pertemanannya ini bermanfaat atau tidak? Jadi di sini Nabi SAW mengisyaratkan kita bahwa kalau punya teman itu saya manfaat. Ya, manfaat dalam segala apa? Dalam segala kebaikan. Bukan manfaat segala yang kemungkaran, ya. Manfaat yang kebaikan. Contohnya manfaat kebaikan seperti apa? Ngajak ke majelis, ngajak sholat, ngajak sedekah, ngajak kepada yang kebaikan. Ataupun nanti disebutkan apa saja teman yang dimana itu bermanfaat, dan ada teman yang dia itu temannya yang tidak boleh kita temani, ya. Faqala sallallahu Nabi SAW bersabda, khairul ashab khairum li sahibi wa khairul jiran khairuhum li jari. Nabi SAW bersabda, paling baiknya kalian kepada teman kalian, khairul ashab khairuhum li sahibi. Paling baiknya teman yang paling baik dengan temannya. Ya, kata Nabi. Paling baiknya tetangga yang paling baik dengan tetangga, kata Nabi SAW. Jadi apa? Sebagai teman kita, ya sebagai teman seseorang, kita harus baik, ya. Meskipun kadang apa ya, di dalam pertemanan ini sendiri ada yang orang-orang yang memang salah satu itu kadang gini, ya, di dalam apa, kalau majelis, kalau ayo rek sholat tuh petuwe kan gitu. Ada kadang teman-teman yang maksudnya yang dia itu kayak kalau diajak kebaikan tuh kayak marah, ya. Ada beberapa seperti. Nah itu kita kalau berbaik dengan dia, insya Allah kita apa, jadi baik sama dikasih. Ya memang pertama dia akan nolak, nanti berangsur-angsur kita mengajak kebaikan, insya Allah jadi baik. Kalau dia jadi baik, nanti ditanya sama Allah Ta'ala, nanti kita dapat pahala double. Karena apa? Sudah memberikan orang jalan yang lurus, ya. Ya. Jadi seperti contohnya kayak ini, apa? Dulu Ustaz Tana pernah cerita, ada salah satu dari kayak komunitas itu. Ya sebut saja namanya ini apa? Apa sih cingkrang-cingkrang itu? Jamaah tabligh, ya. Ya, jamaah tabligh itu ada di Hadrumut ada, ya. Jamaah tabligh itu. Masya Allah, dan mereka ini memang apa? Berteman sama semuanya. Sama kafir, sama ini, berteman sama semua. Cuma apa niatnya mereka? Dakwah, Masya Allah. Dan Habib Umar sendiri paling memuji orang apa jamaah tabligh itu. Karena apa? Dakwanya kuat. Salah satu ceritanya mereka di dalam cerita itu suka ngetuk, ya, dulu kan. Orang jamaah tabligh itu suka ngetuk pintu. Assalamualaikum. Nah, ya. Ayo Pak ke masjid. Ya orang kalau misalkan orang kan kadang yang enggak tahu ke masjid, ya. Terus enggak diusir pertama. Enggak mau, ya akhir. Enggak. Hari kedua diketuk lagi. Pak, ayo Pak ke masjid itu nih. Enggak marah. Ini hebatnya jamaah tabligh ini, Masya Allah, dia hatinya besar. Tidak marah, ya wis, tidak mau. Yang ketiganya diketuk lagi, Pak, oh, belum jawab, belum ngomong sholat apa, disiram air kotor. Ya otomatis ganti baju kan, tak mungkin dia sholat sama air kotor, ya. Itu sudah. Hari kedua dia tetap tidak nyerah. Lek uang lek zaman sekarang, pojok dia ditapak kayak ayo kedebak. Nah, las. Ya, iki di itu nih, bayangkan sampai diludahi.
sampai disiram air kotor tetap, karena apa? Kebanyakan dari mereka hatinya besar. Itu hari keempat diketok lagi. Hati lapo, wis kesel aku. Ayo Pak nama masjid, ya bisa saya. Hanya ke masjid juga. Karena apa? Karena sabarnya dia di dalam dakwah, ngajak orang kepada kebaikan. Seperti itu ya. Tapi aja coba. Ya. Kok tidak kuat aja ya. Ada tuh dari kisru. Jadi dakwah jadi kisru. Ya. Wa qala sallallahu wasallam ma tahabu ithnani illa kana habuhum ila Allah wa ashaddahum hubban li sahibi wa fi riwayah araqahuma bi sahibihi. Nabi SAW bersabda, barang siapa orang yang saling mencintai di dalam keduanya karena Allah Ta'ala, maka apa? Allah akan memberi kebaikan kepada keduanya. Seperti itulah anunya. Jadi apa? Mencintai bukan mencintai ya. Kalau lelaki temannya sama lelaki, bukan teman sama perempuan lain ya. Ini mencintai di dalam sini bukan mencintai lain ya. Ojo kayak LGBT mau mencintainya kayak ya, bukan. Laki-laki sama laki-laki kok mencintai? Enggak. Ya, mencintai di sini itu ada batasannya. Mencintai maksudnya apa? Mencintai sebagai saudara. Ya. Ya, mencintai sebagai saudara bukan mencintai nafsu ya. Ono kelahiran deh, cinta sama nafsu ya. Laki-laki sama laki mencintai nafsu ya. Ya mencintai karena sebagai saudara. Kepingin apa? Cintanya itu seperti apa sih? Mencintainya itu seperti apa? Anak ini kepingin itu jadi baik. Itu namanya mencintai. Iya. Anak ini kepingin misalkan ada seseorang dia temenan tuh, anak ini kepingin temannya ini jadi baik. Ya, sebaliknya seperti itu juga. Jadi dua-dua orang ini kepingin temannya jadi baik. Bukan jadi baik karena orang ini jahat, bukan. Sudah baik orang ini kepingin jadi lebih baik. Ya, ngajak kepada kebaikan, ngajak ke sodako, ngajak ini, ngajak itu. Bukan karena dia tidak baik, cuma kepingin jadi lebih baik. Seperti itu ya. Wa aslu syuhbah sidqil mahabbati was safa'ul mawaddah min mahma kana dzalika fi illahi wallahu wa thawabu adzim. Barang siapa yang dia itu berteman, betul-betul berteman dengan ikhlas dan murni karena Allah Ta'ala, maka apa? Pahalanya besar. Jadi kita berteman sama orang dan kita ikhlas, maksudnya kita apa? Murni, kita kepingin sahabat, tidak memanfaatkan. Misalkan kadang orang ini kalau bersahabat apa? Delok duit, iki duit akeh. Aku lihat nanti ini dibayar. Ya. Nah, kadang banyak orang, bukan sedikit ya, banyak orang seperti itu ya. Apa-apa kepingin, cong aku pengen iki cong, emang adik ini, emang adik kono. Santai, soalnya apa? Sohib bayar. Ada apa? Ada bos ya, ada bos bayar. Jangan kayak gitu ya. Kalau sohib memang betul-betul sohib, dia kepingin kebaikannya. Jangan karena dibayari. Jadi temannya, enggak, jangan seperti itu ya. Wa qala alaihi salatu wassalam wajabat mahabbatul mutahbina fil mutajalisina mutazawirina wa mutabadilina fiyya. Nabi sallallahu alaihi wasallam Allah Ta'ala berfirman dalam hadis qudsi, berhak mendapat cintaku orang-orang paling yang saling mencintai karenaku, orang-orang yang duduk bersama karenaku, orang-orang yang saling mengunjungi karenaku, dan orang-orang yang saling berkorban karenaku. Jadi intinya di sini bahwa apa? Kita sesama muslim ini saudara ya. Ada sebagian pihak, yaitu sebagian pihak kayak komunitas ya. Di dalam Indonesia ini apa? Bantu-bantu dalam bencana, itu Masya Allah ya. Itu salah satu orang-orang yang dicintai sama Allah, seperti itu ya, yang membantu saudaranya dalam kesulitan, membantu saudaranya dalam kebaikan, seperti itu yang Allah Ta'ala ingin ya. Tapi apa niatnya? Karena Allah Ta'ala ya. Ya terkadang ada suatu komunitas dia bukan karena Allah Ta'ala ya, kepingin disorot, kepingin ini dibilang baik gitu ya. Hati-hati ya. Kalau misalkan kita kerja capek-capek cuma cari ketenaran buat apa? Ya. Tapi kerja dengan apa? Dengan mukhlis lillahi ta'ala ya. Banyak, jadi memang banyak ya.
Di dalam apa Islam ini ada komunitas kadang apa? Cuma cari tenar, bantu orang muslim, bantu apa? Bantu beras, bantu ini. Cuma apa? Cuma pindah dapat nama. Eman seperti itu. Cuma harta kecil saja menghilangkan pahala yang besar. Kenapa? Cuma cari nama. Padahal membantu sesama muslim besar pahalanya. Jangankan dengan harta. Kalau sampai ini sok gaya ngakak, wah, bikin ketawa saja satu orang muslim, itu pahalanya sudah besar. Apalagi kita ngasih sebagian harta kita, oh besar betul pahala itu. Jadi apa? Jangan sampai kita membantu saudara kita sesama muslim. Apa? Dengan sedikit imbalan apapun. Kita minta apa? Berharapnya sama Allah Ta'ala. Jangan pernah berharap sama manusia. Apapun itu. Karena apa? Dalam suatu kata Sayyidina Ali mengatakan, aku pernah merasakan semua kepahitan hidup. Dan paling pahit di dalam hidupku adalah berharap kepada manusia. Katanya Sayyidina Ali. Jadi apa? Jangan sekalipun kita berharap sama manusia. Meskipun kita perlu sama sekali, perlu nemen, ini harus sama orang nih. Tapi jangan sampai kita berharap sama sekali. Berharapnya sama Allah Ta'ala. Nanti Allah Ta'ala pasti ngirim orang-orang untuk wasilahnya Allah Ta'ala. Jangan pernah kita mengharap. Misalkan, Pak, aku tak kayak 1 miliar. Oh yo, dintain. Sampai orang ulang ditelepon mana kau no, entahnya, lost kontak gitu. Jangan berharap. Kalau memang untuk rezekinya ini, rezeki dari Allah Ta'ala, pasti dikasih sama Allah Ta'ala. Jangan sama sekali kita berharap satu kali pun bersama manusia. Karena apa? Menyakitkan, paling pahit katanya Sayyidina Ali. Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Wa qala sallallahu wassalam yaqulullah ta'ala yaumal qiyamah aina muhtahabuna bi jalali al yawma udhillu fi dhilli yawma la dhilla illa dhilli. Nabi SAW di dalam Allah Ta'ala berfirman dalam hadis qudsinya, mana katanya Allah Ta'ala di dalam hari kiamat ditanyain, mana orang-orang yang mencintai karenaku, karena keagunganku, maka aku akan memberikan naungan yang tidak ada naungan kecuali naunganku di hari ini. Katanya Allah Ta'ala. Jadi apa? Kalau kita ketemu teman, betul-betul yang teman, Masya Allah, yang teman-teman mengajak kebaikan. Insya Allah di sini temannya Insya Allah yang mengajak kebaikan. Insya Allah menjadikan Insya Allah yang di sini dapat tanggungannya Allah Ta'ala. Karena apa? Insya Allah kita bersahabat karena Allah Ta'ala. Wa qala sallallahu alaihi wasallam man sarrahu ayyajud hawalatul iman fayuhibbul mar'a la yuhibbu illa Allah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, beliau membocorkan sedikit tentang sirnya Allah, tentang kerahasiaannya Allah. Dari salah satu rahasia, jika kalian ingin menikmati kelezatannya iman, maka apa? Maka cintailah suatu apapun karena Allah Ta'ala. Kalau kita senang makanan, misalnya apapun itu, kan katanya Nabi SAW apapun itu, misalkan aku senang pecel karena Allah Ta'ala. Soalnya apa? Oleh aku makan pecel itu jadi semangat ibadah. Contoh, itu cuma hanya contoh kecil. Atau misalkan aku senang beiki, lagi apa? Ngasih jalan sama Allah Ta'ala. Contohnya kecil. Apapun itu ya, bukan hanya seorang teman, tapi apapun itu, benda, apapun itu yang segala macam mendekatkan sama Allah Ta'ala, wajib kita cintai karena Allah Ta'ala. Supaya apa? Supaya mendapatkan lezatnya iman, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa qala sallallahu wasallam, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhillu. Fa dzakarahum hatta qala wa rajulani tuhibba fillah ijtama'a alaihi tafarraqa alaihi al-hadits. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, 7 orang yang mendapatkan naungan Allah, dan di mana naungan tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Sampai disebutkan, jadi dipotong hadisnya sama Imam Haddad sampai apa? Hatta gola, sampai mengatakan rajulani tahibbani fillah, 2 lelaki yang mencintai karena Allah Ta'ala. Mencintai saudara ya, bukan mencintai nafsu ya, lain ya. Mencintai karena Allah Ta'ala. Dan mereka berkumpul karena Allah Ta'ala, mereka berpisah karena Allah Ta'ala. Jadi apapun kelakuannya mereka di dalam persaudaraan itu, di mana persaudaraan itu mendekatkan diri pada Allah Ta'ala, semuanya karena Allah Ta'ala. Ngajak makan, ayo makan, monggo, ayo, supaya kita ibadahnya kuat. Ayo kita sholat masjid ini, ayo kita gitu. Jadi apa? Dan mereka berkumpul
karena Allah Ta'ala, mereka berpisah karena Allah Ta'ala. Ya. Faidah bal insan wa alafa wa sahabahu li annahu yuhibbillah wa yu'minu ta'ala kana dzalika fi mahabbati fillah ta'ala. Jikalau kalian mencintai salah satu manusia dan cintanya itu karena Allah Ta'ala, dan apa? Dia melakukan taat kepada Allah Ta'ala, maka itu cintanya ikhlas karena Allah Ta'ala. Maksudnya gimana? Kalau kita cinta sama seseorang, misalkan sama ulama, kita cinta sama Habib Umar misalkan ya. Kenapa kok kita cinta sama Habib Umar? Karena Habib Umar kita lihat apa? Taatnya sama Allah, Masya Allah. Ya, taatnya, ibadahnya sama Allah, ibadahnya Masya Allah, perlakuannya Masya Allah, semuanya Masya Allah. Karena itu kita cinta. Dan cinta ini dari Allah Ta'ala. Ikhlas karena Allah Ta'ala. Fa idza kana habbu li annahu ya'nihi ala dini wa yasa'du ala ta'ah rubbaha faqala ahabbahu fillah. Dan ada misalkan seseorang yang dimana itu kita cinta dia karena apa? Dia ialah orang yang mengajak saya kepada kebaikan, maka apa? Sesungguhnya itu cinta dari Allah Ta'ala kepada saudara. Jadi apa? Cinta itu mukhlis karena Allah Ta'ala. Kalau misalkan kita cinta, salah satu ciri, di mana ciri-ciri ini? Kalau kita cinta karena Allah Ta'ala, ya. Karena kita kadang tidak sadar cinta itu dari mana, ya. Cinta itu dari nafsu ataupun cinta dari ini, ya, dari Allah Ta'ala, ya. Wa idza bahwa sahabahu li anna yu'nihi ala dinihi dunyahu allati yasta'anu biha ala akhwarihi faqad ahabba fillah Ta'ala. Jikalau ada seseorang yang bersahabat dan dia bersahabatnya karena harta, nah, tapi hartanya ini dialihkan ke akhirat, maka apalah cintanya itu karena Allah Ta'ala. Jadi misalkan kita temenan sama orang kaya karena dia kaya, dan dia karena apa? Karena kita cinta sama dia, kenapa? Dia suka sodako, dia suka ini, suka berangkatkan orang, suka menghajikan orang, suka mengumrohkan orang misalkan. Kita cinta sama dia, itu cintanya kita sama Allah Ta'ala. Karena apa? Hartanya dilarikan ke akhirat, bukan dilarikan ke dunia, ya. Wa idza habba sahibahu li anna wajada tab'ahu yamilu ilaihi nafsuhu ta'nas biha aw la annahu yu'nihi ala din dunyahu wa aswa mu'ashi alladhi tamatta bi fatilka mahabbatu tab'atan laysat min mahabbatillah fi syai' tilka sahbatun nafsiyah iqtadaha ma yutabla in kana mubahah la takhlu min khair insyaallah ta'ala. Ada di sini dikatakan kita bersahabat sama orang, kita berteman sama orang yang dimana orang itu menjamin hidup kita. Misalkan ada seseorang, misalkan ada seorang miskin. Nah, orang miskin ini ditanggung sama orang kaya, makannya, hidupnya, listriknya, airnya. Nah, orang miskin ini cinta kepada orang kaya. Bagaimana cintanya? Cintanya bukan karena Allah Ta'ala, kata yang haddad. Akan tetapi insya Allah tidak keluar dari kebaikannya Allah Ta'ala. Seperti itu kata yang haddad. Jadi kalau misalkan ada orang yang seperti itu dibantu, ya dibantu apa? Karena dia miskin apa segala macam, ya dibantu. Kan ada beberapa orang seperti itu, orang kaya itu, wes dak popo, hati-hati lapo tak anu, iki tuku motor, tuku kono, rumah ini apa segala macam. Dia daiman, orang kaya ini daiman sama orang miskin ini. Dikasih apa segala macam. Orang miskin ini cinta sama orang kaya ini. Cintanya bukan karena Allah, akan tetapi insya Allah kata yang haddad tidak keluar dari kebaikannya Allah Ta'ala. Dan ini persahabatan yang mubah, persahabatan yang diperbolehkan kata yang haddad. Wa ma idza habbahu wa sahibu li anna yu'ni ala ma'siyati wa tulub wa yashhadu ala asbabil fisq wal munkar fatilka mahabbatus suhbah madmumah kabihah. Kata Imam Haddad, adapun dia berteman karena apa? Karena menunjukkan kepada maksiat dan kesesatan, dan membantu dia kepada sebab fisik dan munkar. Dan ini cinta, dan dia cinta wasahbatul madmubah qabihah. Ini adalah apa? Persahabatan yang jelek sejelek-jeleknya dan tercelah, kata Imam Haddad. Jadi ada seseorang kadang bersahabat karena apa? Karena menunjukkan maksiat, ya. Maksudnya gimana? Contohnya ada orang polos, tidak tahu apa-apa, diajak zina. Akhirnya tuh ketagihan zina, terus seneng sama orang ini yang menunjukkan zina ini. Misalkan seperti itu. Nah, itu adalah temenan yang tercela dan terjelek seperti itu. Karena apa?
Ini suatu apa? Kan seperti di dalam Quran, ta'awanu 'alal birri wat taqwa, katanya Allah Ta'ala, kata firman Allah, wala ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Janganlah kalian membantu pada kesesatan dan dosa. Ya. Ya seperti ini. Kalau misalkan kita membantu pada taat, insyaallah Allah akan kita mendapatkan pahala yang besar dari Allah Ta'ala. Tapi kalau kita membantu dalam maksiat, bagaimana? Dapat apa? Dosa yang besar dari Allah Ta'ala. Wa hiya fi sabilis syaitan, laysat minallah fi syai'. Wa hiya allati tanqalibu fil akhirah adawatan rabbanan qalaba fi dunya wa fil akhirah. Dan persahabatan seperti ini adalah persahabatan dari jalan syaitan dan tidaklah sama sekali dari jalannya Allah Ta'ala. Dan persahabatan seperti ini cepat bermusuhannya, dan bermusuhannya ini sebelum dia di akhirat. Ya, dikatakan seperti itu oleh Muhammad. Wa qala Allah Ta'ala li al-khila yawmal ba'dhum li ba'din adun muttaqin. Allah Ta'ala berfirman dalam Qur'annya, persahabatan sebagian dari mereka pada waktunya akan bermusuhan. Maksudnya persahabatan seperti apa? Persahabatan yang seperti ini, yang dimana dia persahabatannya menunjukkan kepada kesesatan dan kemaksiatan. Illal muttaqun, kecuali persahabatan orang-orang yang bertakwa. Persahabatan yang disebutkan tadi oleh Imam Haddad. Mudah-mudahan yang sedikit bermanfaat, dan mudah-mudahan Allah Ta'ala memberi kita sahabat yang baik, dan mudah-mudahan kita dan sahabat kita menjadi orang-orang yang dirahmati oleh Allah, dan mudah-mudahan kita dijadikan orang-orang yang sahabat-sahabat yang dicintai oleh Nabi dan Allah. Nah, Allahu a'lam.